Tiba jam berapa di Labuan Bajo nanti Pak Marius? Ya, direncanakan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah atau 9.15 waktu Indonesia Barat. Bapak Presiden akan take off dari Jakarta dan tiba di Labuan Bajo diperkirakan pukul 12:25 atau 30 waktu Indonesia Tengah. Ya, siang nanti ya? Ya, siang nanti. Dan Bapak Presiden hanya didampingi oleh Sekretaris Kabinet. Dari saat-saat begini beliau menjaga betul protokol kesehatan dan itu juga yang diharapkan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Manggarai Barat. Dan nanti dalam rangkaian kunjungan Bapak Presiden dari satu lokasi ke lokasi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan rapat dengan protokol istana tadi malam diputuskan bahwa sangat ketat protokol kesehatan diberlakukan di tempat-tempat yang nanti dikunjungi oleh Bapak Presiden. Sejak ditetapkan sebagai destinasi super premium, ini Presiden sudah beberapa kali mengunjungi Labuan Bajo dan begitu pula juga dengan menteri-menteri. Kali ini kunjungannya agendanya apa Pak Marius? Agendanya adalah mengunjungi sejumlah proyek pembangunan, diantaranya Kampung Ujung. Bapak Presiden akan mengunjungi Kampung Ujung, lalu kemudian Puncak Waringin juga dalam agenda untuk dikunjungi, tetapi belum pasti. Tapi yang pasti Kampung Ujung akan dikunjungi Bapak Presiden. Lalu kemudian akan mengunjungi Batu Cermin juga, untuk melihat bagaimana destinasi wisata itu dikelola, karena memang selama ini dikelola oleh PUPR. Dan Bapak Presiden mau memastikan bagaimana pengelolaan Batu Cermin. Lalu kemudian dari situ Bapak Presiden menuju Pelabuhan Waikelambu. Ya, kita tahu Waikelambu adalah satu pelabuhan umum yang nanti akan digunakan di Labuan Bajo. Dan nanti semua peti kemas dan sebagainya akan dipusatkan di Waikelambu. Dan dari situ, ya di tempat itu juga Bapak Presiden akan menyerahkan sejumlah bantuan untuk UMKM yang sudah ditentukan di Manggarai Barat. Dan pukul 16.50 Bapak Presiden akan kembali ke Jakarta. Dan Bapak Presiden juga akan mendengarkan penjelasan terkait dengan desain perpanjangan Bandara Komodo. Ya, baik. Kalau kita lihat ini kunjungan Pak Presiden ke tempat-tempat yang sama yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Apakah ada target yang meleset dari pembangunan atau ada masalah-masalah tertentu sehingga Presiden harus turun kembali datang pagi ini begitu ke Labuan Bajo, Pak Marius? Ya, sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden sangat detail ketika ada satu desain pembangunan, perencanaan pembangunan, beliau sangat detail mengikuti dari awal ya, mulai dari perencanaan lalu kemudian melihat di lapangan. Dan salah satu proyek pembangunan yang ada di Labuan Bajo itu Pelabuhan Waikelambu, ya ini pelabuhan cukup besar dan waktu pembukaannya Bapak Presiden hadir, tapi sekarang setelah dibangun sekarang kurang lebih 60% selesai dan Bapak Presiden mau melihat bagaimana kemajuan dari pembangunan Pelabuhan Waikelambu itu. Dan demikian juga Kampung Ujung. Kita tahu ini juga salah satu lokasi wisata yang digunakan oleh masyarakat untuk bersengkrama ya di tepi pantai dan Bapak Presiden mau melihat apakah Kampung Ujung yang selama ini desain begitu bagus masih seperti ini. Jadi Bapak Presiden mau melihat dari dekat bagaimana semua proyek pembangunan itu. Demikian juga Puncak Waringin satu lokasi yang nanti pusat ekonomi kreatif. Dan Bapak Presiden mau melihat bagaimana kemajuan pembangunan. Dan kita lihat sejak kedatangan Bapak Presiden memang pencapaian target pembangunan Puncak Waringin ini belum sempurna. Ini baru kurang lebih 60%. Ini yang mau dilihat oleh Bapak Presiden. Ya, jadi beliau ingin memastikan kembali. Seperti yang diberitakan kemarin-kemarin, Pak Marius, target pembangunan dari beberapa destinasi nanti yang akan dikunjungi oleh Pak Jokowi ini ditargetkan harus selesai pada tahun berapa, Pak Marius? Ya, diharapkan secepatnya ya. Pelabuhan Waikelambu itu targetnya itu Desember sudah selesai. Ya, demikian juga Puncak Waringin ya. Dan Bapak Presiden mau memastikan bahwa semuanya selesai akhir Desember. Dan tentu saja kunjungan Bapak Presiden ini memperlihatkan kepada kita bahwa
begitu besar perhatian Bapak Presiden terhadap Nusa Tenggara Timur. Dan beliau memilih Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super premium, sehingga perhatian terhadap pembangunan sarana prasarana sangat diperhatikan oleh Bapak Presiden. Dan perlu juga kami sampaikan kepada para pendengar di rumah bahwa tahun 2023 di Labuan Bajo akan diselenggarakan pertemuan internasional G20, dan juga Bapak Presiden dalam kunjungan kali ini juga mendiskusikan dengan semua stakeholder terkait bagaimana desain perencanaan pembangunan lokasi Tanah Mori yang nanti dijadikan lokasi pertemuan internasional G20 tahun 2023. Dan Bapak Presiden mau memastikan bagaimana perencanaan-perencanaan yang sekarang sedang dilakukan, didesain, lalu kemudian bagaimana target-target yang mau dicapai. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya protokol kesehatan akan semakin diperketat dalam kunjungan Presiden kali ini. Apakah ini sama seperti kunjungan-kunjungan yang lalu, Pak Presiden tidak ingin disambut oleh masyarakat dan lain-lain, begitu Pak Marius? Persis Mbak Desi, jadi kali ini sangat lain dari seperti biasa ya. Dan Bapak Presiden mau supaya penyambutan sangat sederhana, makanya yang menerima Bapak Presiden di bandara hanya Pangdam Udayana, Bapak Gubernur, Kapolda dan Rem, ya, dan sangat terbatas, dan Bupati Manggarai Barat dan kita yang lain berada di luar. Demikian juga nanti di lokasi-lokasi yang dikunjungi, walaupun masyarakat ikut bergembira karena kedatangan Bapak Presiden, tetapi protokol, sistem protokol yang kita lakukan, paduan antara protokol istana, protokol visi dan Kabupaten Manggarai Barat begitu bagus. Jadi kita akan membatasi pertemuan antara masyarakat dan Bapak Presiden. Kalau selama ini Bapak Presiden mau berselfie bersama masyarakat, kali ini tidak, ya. Dan juga jarak antara Bapak Presiden dengan masyarakat akan sangat akan diatur oleh protokol, baik protokol istana, protokol provinsi maupun Manggarai Barat, di backup oleh TNI Polri yang sudah ada di Labuan Bajo. Baik, ya Pak Marius, walaupun nanti BMKG NTT ini memprediksi siang nanti akan turun hujan di Labuan Bajo, mudah-mudahan semuanya lancar-lancar saja begitu ya? Ya, itu sudah diantisipasi juga ya, dan mulai malam tadi ya semua yang ada di dalam kota dibersihkan ya, karena kita tahu saat ini di dalam kota Labuan Bajo ini sedang dibangun sarana prasarana, perlebar jalan dan sebagainya, dan beberapa hari lalu alat berat itu berseliweran di jalan-jalan, dan untuk kedatangan Bapak Presiden semua alat berat itu disingkirkan sehingga perjalanan Bapak Presiden dari satu lokasi ke lokasi berjalan lancar. Dan sudah antisipasi dan sesuai dengan ramalan BMKG. Memang kemarin juga di Labuan Bajo hujan sangat lebat, begitu kami terbang dari Kupang mendarat di Labuan Bajo, hujan lebat sekali. Dan saya kira memang Flores ini adalah suatu daerah hujan ya. Ruteng, Manggarai Barat ini sekarang sudah mulai hujan. Dan sudah dipersiapkan semua ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Marius untuk informasinya bersama RRI pagi ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Juga maaf perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menjaga protokol kesehatan. Di Manggarai Timur kemarin Sabtu juga sudah terpapar virus corona. Pelaku perjalanan dari Makassar, kita harapkan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap waspada mengikuti semua protokol-protokol kesehatan yang ada. Baik, Pak Marius, terima kasih. Salam sehat Pak Marius. Salam sehat, saya kembali ke Ende. Pro 1, kanal inspirasi.